teman-teman, selamat datang di Omazi atau obrolan mahasiswa gizi. Kami dari Departemen Medcom Info, Himpunan Mahasiswa Gizi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dengan saya Riko Hadianto. dan saya Dini yang akan membawakan episode perdana kali ini. Di episode pertama kali ini kita bakalan kenalan sama prodi gizi bareng narasumber kita dari teman-teman mahasiswa nih. Wah, siapa nih yang bakal jadi narasumber kita? Langsung aja kita sapa kali ya. Yuk, langsung aja kita sapa kali ya. Halo teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelumnya kita kenalan dulu dong. Siapa aja nih narasumber kita yang kece-kece ini? Kan ada 3 orang nih, ada 1 laki-laki dan juga ada 2 perempuan. Mungkin boleh dari yang paling suhu lu nih, paling tua lu nih. Kak Kori, boleh kenalkan dirinya. Oke. Halo semuanya, kenalin, nama saya Zakiatul Nur Khairani, biasanya dipanggil Kori, dari Gizi Angkatan 2019. Salam kenal. Halo Kak Kori, ya salam kenal Kak Kori. Mungkin boleh langsung selanjutnya perkenalkan diri oleh yang cowok nih, laki-laki. Silahkan. Oke, halo semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama gue Baby Diman Aprilio dari Gizi 2021. Oke, Halo semuanya, salam kenal. Oke, salam kenal Bayu. Yang terakhir nih narasumber kita yang gak kalah kece nih, yang pakai kerudung hitam. Boleh silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifah Faiza dari Gizi Angkatan 2020. Salam kenal. Salam kenal Kak Wifa. Oke, di video kali ini kita kan akan kenalan sama Prodi Gizi Untirta ya. Nah, kami selaku host ini sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih seputar Gizi Untirta. Gak usah tegang, tenang aja nih, pertanyaannya gampang kok. Mungkin langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama, secara umum jurusan gizi itu mempelajari apa sih? Kalau misalnya secara umum, dari nama jurusannya aja gizi kan, jadi pasti lebih bahas tentang gizi, kayak pentingnya gizi gitu dalam kehidupan manusia. Terus juga kayak kalau misalnya gizi kan nggak bisa pisah tuh yang namanya dari makanan. Jadi pasti kayak ada hubungan makanan dengan kesehatan manusia, dan itu berhubungan erat juga sama gizi kan. Kemudian juga selain itu gizi tuh nggak cuma bahas tentang makanan doang gitu. Karena gizi juga bisa bahas tentang kayak gaya hidup, terus pola makan, terus juga kayak faktor aktivitas fisik juga termasuk. Sebagian besar udah dijawab sama Afifah ya, kalau gizi itu mempelajari gizi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Selain itu juga kita tuh belajar selain dari gizi gitu, kita juga bakal belajar gimana sih di dunia kerjanya, kayak ada etika gitu-gitu. Terus kita juga belajar kewirausahaan, di mana nanti misalkan kedepannya ingin jadi entrepreneur itu bisa. Kemudian juga ada, selain yang fokus pada gizi itu ada manajemennya juga kita belajar sedikit. Terus juga banyak banget fokus yang lebih ke gizi di rumah sakit gitu. Misalkan kayak mata kuliahnya dietetik itu untuk di rumah sakit gitu. Kalau dari saya, dari jurusan gizi ini ternyata lebih umum lagi. Saya masuk jurusan gizi itu kan karena emang buat diet gitu ya. Tapi ternyata pas saya masuk tuh yang dipelajari itu lebih umum lagi gitu. Karena ada yang istilahnya kayak sosialnya, bukan cuma ngebahas gizi doang gitu. Baik, wah keren-keren banget ya tadi jawabannya Kak. Emang sih jurusan gizi itu mempelajari emang luas gitu ya, umum. Gak cuman tentang yang itu aja gitu. Baik, untuk next pertanyaan. Nih, kan di sini kita udah ada maba-maba ya, kakak-kakak. Ditambah lagi juga mungkin ada adik-adik kelas kita yang mau masuk gizi nih. Kira-kira apa aja sih Kak yang harus dipersiapin untuk kuliah di program studi gizi? Menurut gue gitu ya, kalau misalnya ada maba yang masuk jurusan gizi ini, hal pertama yang perlu disiapin itu sebagai mahasiswa gitu, menurut gue itu penting banget buat punya manajemen waktu yang baik, karena kalau itu udah buruk, kuliahnya pasti bakal keteteran. Atau terus sama rajin aja sih, yang penting rajin ya. Kita nggak perlu, menurutku sih nggak perlu terlalu pinter gitu, cuman yang penting rajin aja, tugasnya dikerjain gitu. Manajemen waktu itu penting banget. Persiapan buat kuliah di gizi ya. Yang pasti sih persiapan niat ya. Niat kayak ya niat gitu. Terus juga kayak ikhlas gitu. Karena kan sebagian dari mahasiswa tuh ada yang mungkin
nggak tujuan utama jurusannya tuh gizi gitu. Mungkin ada yang karena harus disuruh orang tua atau apa gitu. Jadi kayak ikhlas gitu ngejalaninnya. Terus juga kayak pas kan masih ada waktu tuh sebelum waktu kuliah mulai, kayak proses belajar mengajarnya. Jadi kayak dari situ kita cari waktu buat nyari teman gitu. Terus juga kita jangan lupa buat persiapin buku-buku yang sesuai kebutuhan gitu. Terus juga kalau misalnya di awal-awal itu ini penting juga kayak buat inget-inget materi waktu SMA, karena di awal-awal kuliah kan gak langsung menjurus ke jurusannya gitu, jadi kayak masih umum dulu gitu kan, dan umumnya itu masih bersangkut paut gitu sama materi SMA, paling gitu sih. Dan mungkin seiring berjalannya waktu nanti bakal dikasih tahu lagi persiapan apa gitu. Bener banget ya tadi yang dibilang sama Kak Bayu sama Kak Afifa, gimana caranya kita time manajemennya, belajar time manajemen, terus kita juga emang harus diawali sama niat gitu ya, biar semuanya itu berjalan dengan baik gitu, segala yang suatu yang dipersiapkan gitu. Mungkin nambahin dikit aja ya, sama kayak kata Afifa tadi, kita ngejalaninnya tuh harus ikhlas banget. Jangan sampai nanti kalau misalkan udah masuk, itu kita nggak suka nih sama MK-nya, nggak suka nih sama dosennya, itu berpengaruh banget sama nanti kedepannya kita di kuliah. Udah sih, itu aja paling. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Kori. Bener banget sih, kalau dosen itu sangat mempengaruhi gitu ya, segala sesuatu yang kita lakuin. Baik, mungkin bisa dilanjut kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mata kuliah di jurusan gizi itu ada apa aja sih? Semester 6 kemarin itu ada mata kuliah KKM, itu kita harus ambil KKM wajib dari kampus. Terus ada metodologi penelitian kesehatan, itu nanti MK-nya buat persiapan skripsi dan segala macam. Terus ada pengelolaan bencana, patofisiologi 2, D.2, itu lanjutan dari semester 5. Kemudian percobaan makanan, terus analisis data statistik, ini juga buat skripsi. Ada konsultasi gizi, sama nanti ada MK pilihan. MK pilihannya itu ada K3, terus gizi pediatrik, itu yang buat anak bayi dan anak kecil gitu. Terus ada sanitasi pangan sama HACCP, pengembangan media komunikasi gizi, sama gizi pada kedaruratan. Udah sih itu. Jadi intinya semester 6 ini udah mulai menjurus banget ya untuk membuat skripsi gitu ya. Ada percobaan-percobaannya, ada hitung-hitungannya, ada analisis datanya gitu ya. Jadi di semester 4 itu yang mengesankan banget itu yang 3 SKS yang ada praktikumnya. Itu ada AZG, analisis zat gizi, terus juga ada pendidikan gizi, PENGIS, terus juga ada GKKL, gizi kerja kesehatan lanjutan, terus ada juga MPG, manajemen program gizi. Mungkin itu aja sih yang paling berpengaruh banget. Iya, berkesan banget. Itu ya teman-teman, mata kuliahnya bisa dicek sendiri ya, mungkin bisa baca-baca di Google gitu ya. Kalau buat di semester 2 itu masih dasar ya, masih ada dasarnya, kayak misalnya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian pendidikan kewarganegaraan, sama agama. Terus kalau yang misalnya udah ke gizinya nih, tapi ini juga masih dasar, kayak ada dasar ilmu gizi, kemudian ada ilmu bahan pangan, terus ada gizi daur kehidupan, kemudian ada anatomi fisiologi, apalagi ya? Kayaknya segitu sih yang Bayu inget ya. Terus kalau yang paling berkesan nih, yang paling seru itu menurut Bayu itu ada di ilmu bahan pangan, karena ngebahas makanan gitu, seru aja. Oke, jadi intinya di mata kuliah di jurusan gizi ini dari semester awal sampai semester akhir ini kita ngebahas pengenalan dulu ya kan. Pengenalan, masih ada mata kuliah yang mendasar banget nih, kayak misalkan pendidikan kewarganegaraan, terus ada PAI-nya juga, pendidikan agama Islam, gitu kan, ada hafalan-hafalannya juga tuh. Terus untuk yang semester atasnya itu udah mulai menjurus nih untuk membuat skripsi gitu ya. Oke, mungkin langsung aja next ke pertanyaan berikutnya. Baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya. Kira-kira menurut kakak-kakak di sini kemampuan apa aja sih Kak yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa gizi gitu? Jadi kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa gizi itu yang pasti kan, kalau misalnya gizi kan tadi ya Bayu udah bilang tentang diet-diet gitu. Nah di sini kita juga
bakal belajar cara nyusun diet gimana, karena nyusunnya sebenarnya secara teorinya masih bisa lah kita ngeliat teori, tapi seimbang atau enggaknya tuh agak susah gitu. Jadi itu kemampuannya harus dimilikin gitu. Terus juga perhitungan perencanaan menu. Terus selain itu juga kayak misalnya tergantung dari MK-nya juga ya, kayak misalnya pendidikan gizi gitu. Kita harus mampu buat kayak merancang metode pendidikan gizi yang sesuai situasi atau juga kalangan umurnya gitu. Terus juga ada MK kayak misalnya MIJP gitu, manajemen industri jasa pangan. Itu kayak kita tuh harus merancang kayak industri jasa pangan, kayak pelayanan makan kita tuh harus yang benar tuh gimana gitu. Terus kalau misalnya secara umum sebenarnya kayak ini sih kemampuannya harus bisa kita kuasain tuh kayak kemampuan bahasa Inggris. Itu penting banget sih karena beberapa dosen juga menggunakan sumber-sumber materinya tuh dari buku luar gitu. Jadi harus bisa bahasa Inggris gitu minimal. Jadi kalau misalnya kita paham ya kesananya juga lebih mudah gitu. Terus juga mungkin kemampuan untuk bekerja sama ya, karena di kuliah ini kan lebih banyak tugas kelompok gitu dibanding individu, dan tugas kelompok tuh lebih berat dibanding individu. Jadi kayak ya harus sabar. Baik, wah jawabannya lengkap banget nih ya Kak. Emang bener sih, itu kemampuan dasar sih, yang terutama itu bahasa Inggris ya, bener banget. Apalagi itu bisa jadi poin plus banget kalau misalnya kita bisa bahasa Inggris gitu, apalagi dalam menguasai materi gitu ya kan Kak. Sebagai seorang mahasiswa gizi ya kemampuannya. Oke, kalau dari Bayu sih yang pertama sosial ya, karena tadi bener banget dari kata Kak Pipa kalau misalnya kita tuh nanti bakal tugasnya tuh banyak yang ini kan, apa namanya, kerja kelompok kan, bukan individu. Kemudian kalau misalnya kita buat lihat buat pekerjaannya misalnya, ada kan gizi itu terlalu umum ya kalau misalnya ini. Jadi kita nanti ada penjurusannya lagi, ada yang mau ke kesehatan, ada yang mau ke olahraga atau kemana gitu ya, atau mau buka usaha. Nah kemudian menurut Bayu itu jadi terspesifik gitu loh. Kalau misalnya kita mau ke kesehatan berarti kita harus jago buat bersosial, karena kan nggak terlepas pekerjaannya nanti bakal bersosialisasi sama orang, terus buat ngasih edukasi juga segala macam. Terus kalau misalnya ke wirausaha berarti arahnya kita berarti mesti punya kepemimpinan yang bagus, kemudian punya jiwa wirausaha yang bagus juga. Wah bener banget sih, itu tuh gimana ya, kayak kalau misalnya kita punya sesuatu hal yang ingin dituju gitu, pasti kita harus tahu kemampuan dasar apa yang harus kita miliki. Kayak tadi kalau misalnya kita ke depannya ingin jadi wirausahawan gitu, kita berarti harus punya rasa kepemimpinan yang bagus gitu, ya kan Kak? Iya. Oke, kemampuannya itu yang pertama udah pasti kita harus bisa berpikir kritis dan juga kreatif, karena di gizi juga kita ada ngebuat media edukasi gitu untuk masyarakat, jadi kita tuh harus punya itu. Terus yang kedua itu yang pasti kalian harus punya gitu kemampuan buat menganalisis, karena kita tuh banyak banget nih MK yang harus menganalisis, bahkan soal-soal ujian itu kebanyakan suruh analisis gitu. Dan juga praktikum itu kita bikin laporan pasti kita harus analisis kan. Nah terus habis itu poin plusnya kalau kalian punya kemampuan untuk public speaking kayak yang Bayu bilang tadi, karena kita bakal ke masyarakat juga gitu. Keren banget ya jawabannya, bener banget tuh yang terakhir tadi, public speaking juga penting banget ya Kak. Baik, kita lanjut aja kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, prospek kerja lulusan gizi jadi apa? Jadi di gizi itu bisa jadi apa aja sih gitu kerjanya? Oke, ini Bayu masih semester 3 ini ya, baru masuk semester 3 pertanyaan udah gini, keren banget. Yang Bayu tahu ya dari beberapa seminar yang Bayu dengar gitu, terus yang dari Bayu baca, buat gizi ini kerjanya nanti kan ada banyak ya. Kalau yang Bayu tahu tuh ada apa namanya tuh, konsultan, terus kemudian ada yang buka makanan catering sehat juga bisa. Terus kalau misalnya kita mau kerja di KONI juga bisa ya, kalau buat orang yang suka olahraga. Terus kalau buat yang mungkin sukanya di kesehatan, kita bisa jadi ahli gizi di rumah sakit. Terus kemudian apalagi ya, banyak sih ya. Jadi segitu aja sih yang bisa Bayu sebutin.
Tadi beberapa udah disebutin nama Bayu ya. Terus ahli gizi juga ada di restoran, terus hotel. Itu ada ahli gizinya pasti. Kayak perusahaan industri pangan itu juga ada. Terus di perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik juga sekarang tuh udah ada ahli gizinya gitu yang ngatur gizi para pekerjanya. Terus ada juga di lembaga pemerintah kayak BPOM, terus BKKBN itu ada juga. Kayak terus ada juga yang di puskesmas, posyandu nggak ada. Puskesmas itu ada. Terus yang kemarin semester 6 itu dikasih tahu tuh ada juga ahli gizi tuh nggak cuman kayak yang di rumah sakit gitu, tapi ada juga yang R&D, Research and Development. Jadi itu kita mengembangkan pangan baru gitu loh, kayak mengganti makan-makanan yang lebih sehat gitu. Terus ada juga, jangan sampai ketinggalan, ahli gizi juga bisa jadi dosen, peneliti, terus tenaga ahli gitu-gitu deh. Tapi kita harus ambil S2 lagi sih kalau mau jadi dosen. Jawabannya lengkap banget ya. Ternyata emang prospek kerja lulusan gizi itu emang luas. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya kan. Wah nanti lulusan gizi itu bakal jadi apa ya? Gue jadi apa ya gitu kan. Oke, prospeknya mungkin tadi udah dijelasin Korea. Mungkin kalau misalnya mesti ya, kalau biasanya kan jadi ahli gizi atau enggak konsultan gitu kan ya. Sebenarnya ini sebenarnya salah satu alasan saya masuk ke jurusan gizi itu karena prospek kerja itu luas banget. Kalian bisa kerja di rumah sakit, di pemerintahan, terus juga kalian juga bisa kerja di perusahaan, tadi Kak Kori bilang, dan di perusahaan sekarang banyak banget deh yang nyari ahli gizi. Dan sebenarnya kan dulu belum terlalu tren ini gitu ya, kalau ahli gizi. Kalau sekarang tuh benar-benar kayak orang-orang udah nyari gitu, kayak orang-orang udah mulai ngelirik nih, kalau misalnya jurusan mahasiswa lulusan gizi itu penting-penting juga dan memiliki prospek kerjanya luas juga. Ya, emang ternyata tuh prospek kerja ini sangatlah luas gitu. Jadi nggak usah bingung. Kalau kalian mau buka usaha catering juga bisa kan. Misalkan pusing nggak mau kerja di perusahaan, buka catering aja juga bisa. Cuma lagi-lagi guys, manajemennya tuh harus baik ya, gitu. Oke, langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Baik, dilanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Nih, mungkin banyak yang bertanya-tanya nih, kita kan jurusan gizi. Kira-kira menurut kakak-kakak di sini, jurusan gizi itu mahasiswanya harus bisa masak nggak sih? Itu sih pertanyaannya. Harus bisa masak atau enggak? Jujur, saya sendiri nggak bisa masak. Tapi kalau misalnya kalian bisa masak gitu, itu poin plus sih. Jadi kalian bisa mengkreasikan menu gitu-gitu. Itu kalian pasti kebayang kalau bisa masak ya. Tapi kalau kalian nggak bisa masak juga sebenarnya nggak apa-apa. Karena bisa belajar. Nanti ada praktikum masak gitu. Bener banget sih, di program studi gizi itu sebenarnya nggak harus buat bisa masak, karena emang di program studi gizi itu juga mempelajari belajar masak juga gitu. Dari situ kita bisa belajar masak. Jadi yang nggak bisa masak nih jangan khawatir gitu ya. Benar ya tadi dari kata Kak Kori, mungkin buat masak ini nggak wajib ya. Tapi mungkin yang perlu dari sisi gizinya aja mungkin ya yang perlu tahu. Misalnya bahan makanan itu tuh buat apa sih manfaatnya, atau buat kandungannya tuh bagaimana. Mungkin begitu aja sih ya kalau dari saya. Karena kalau buat masak juga kan bukan kewajiban seorang ahli gizi juga gitu. Cuman kalau bisa emang jadi poin plus, betul banget. Tadi udah dijawab mungkin ya sama Kak Kori sama Bayu juga. Nggak harus gitu. Tapi kalau misal kalian mampu ya itu jadi poin plus gitu. Dan ya mungkin basic-basicnya aja lah pasti pada bisa gitu. Kalau misalnya basicnya udah bisa kan kesananya lebih gampang gitu. Karena jujur saya juga nggak bisa masak gitu. Dan benar juga sih kalau misalnya nanti kita di kuliah juga bakal belajar gitu. Ada praktikum sendiri yang masak-masak itu mungkin di semester 3 itu KPG, kulineri pangan dan gizi gitu. Nanti kita bakal masak-masak gitu. Berarti bisa kita simpulin ya, di jurusan gizi itu nggak harus bisa masak ya teman-teman. Teman-teman yang mau masuk program studi gizi jangan khawatir, karena kita di sini juga belajar gitu ya, dalam proses belajar. Apalagi ada praktikumnya gitu. Nanti kita bisa mempelajari di sana. Untuk yang bisa masak ya lebih bagus gitu. Itu menjadi poin plus untuk kita gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut
ke next pertanyaan, Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jadi di Untirta ini, di Gizi Untirta, praktikumnya tuh ada apa aja sih? Mungkin bisa dikasih tahu tips sebelum melakukan praktikum gitu. Oke, kalau dari Bayu nih, kalau praktikum kan Bayu masih semester 3 nih, baru masuk nih sekarang nih. Tapi belum masuk juga sih. Nah, praktikumnya tuh baru ada, kalau pertama itu, praktikumnya waktu itu ada pengenalan alat lab kimia waktu itu ya. Kemudian buat penggunaannya juga, buat apa namanya tuh tata tertibnya juga, itu kan yang pertama. Terus yang kedua itu ada praktikum kayak gimana cara nentuin protein sama lemak. Terus ada praktikum buat ngenalin rempah-rempah di mata kuliah ilmu bahan pangan. Itu tuh kayak kita ngeliat rempah-rempah, terus kayak itu seru sih karena jujur nih ya, waktu lihat rempah-rempah tuh, oh ternyata rempah-rempah tuh banyak banget gitu tuh. Terus macam-macam juga gitu loh, kayak ada yang wanginya kayak gini, ada yang wanginya kayak gitu, terus karakteristiknya tuh kayak gimana gitu kan. Terus ada yang buat nentuin kualitas-kualitas sama mutu bahan pangan gitu, kayak misalnya tepung, perbedaan kayak tepung beras sama tepung ketan tuh kayak gimana. Kemudian ada banyak sih ya. Terus itu aja sih yang masih Bayu inget gitu. Jadi kalau misalnya praktikum di semester 4 kemarin itu mungkin yang secara offline aja gitu ya, yang offline lebih benar-benar kerasa banget praktikumnya itu. Mungkin ada kayak AZG, analisis zat gizi, itu benar-benar kita praktikum di lab gitu. Jadi praktikumnya sebenarnya kayak hampir sama kayak ini sih, kayak kita nganalisis makanan itu ada kandungan lemaknya itu berapa gitu, terus karbohidrat, terus protein, pokoknya kayak gitu, kadar abu dan lain sebagainya. Kemudian juga ada apalagi kemarin tuh MIJP, kita praktikum kita mengunjungin observasi ke pelayanan makanan di dinas panti sosial gitu, kayak pelayanan makanan di sana tuh gimana, kita observe gitu. Terus juga mungkin yang offline kita baru ngerasain yang itu kali ya, atau enggak yang semester kemarin di semester 3 tuh yang KPG tadi, kulinari pangan dan gizi, kita masak gitu di laboratorium kulinari. Terus kalau misal tips itu paling, jadi sebelum praktikum tuh kalian harus benar-benar siapin materinya dulu, kalian harus pahamin dulu, kayak walaupun nggak secara langsung apal gitu, tapi kalian yang penting tahu gitu outline-nya tuh kita mau ngapain aja sih gitu. Karena penting banget nanti pas kita di lab-nya gitu atau di tempat praktikumnya tuh kita nggak ngeblank atau kayak mau ngapain ya gitu. Terus juga persiapin alat bahannya yang harus dibawa tuh apa aja sesuai praktikumnya gitu. Terus kalau misal kita praktikum di lab, pasti kita harus bawa baju lab gitu kan. Oh ya, kemarin itu di semester 6 ada praktikum dietetik 2. Di sini tuh sebagian besar praktikumnya online ya, karena masih pandemi. Dietetik ini nih kita praktikumnya dibagi per kelompok gitu, satu kelompok 3 orang. Itu kita bakal nyusun asuhan gizi dari asesmen segala macem, pokoknya sampai ke bagian evaluasi gitu-gitu. Itu kita tiap minggunya selalu bikin kayak gitu, tapi beda-beda penyakitnya gitu. Jadi tuh buat di rumah sakit gitu. Nah, pas di dietetik ini ada praktikum offline-nya. Di pertemuan terakhir kita masak menu yang kita bikin pada penyakit tertentu gitu. Terus ada praktikum percobaan makanan, ini full online sih. Dia praktikumnya tuh kayak nyusun produk baru. Ini juga berkelompok. Terus ada analisis data statistik. Ini individu praktikumnya. Kayak kita full online juga karena pakai SPSS gitu. Terus sama yang terakhir ada konsultasi gizi. Ini online juga, tapi ada offline-nya di pertemuan terakhir. Itu kita role play gitu, jadi ahli gizi sama jadi klien. Udah sih itu. Thank you. Tegang nih kan, mau masuk semester atas nih. Praktikumnya ya lumayan susah ya. Mungkin dari praktikum awalnya ya masih pengenalan alat PET, pengenalan ilmu bahan pangan. Terus ada semester 4 itu
analisis karbohidrat, analisis lemak, analisis kadar air gitu ya. Terus untuk semester 6-nya mungkin tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Kori ya, cukup menegangkan. Mungkin boleh langsung ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir nih, menurut kakak-kakak di sini itu jadi mahasiswa gizi itu sibuk nggak sih? Terus deh kayak gitu, gimana sih cara kakak-kakak di sini ngatur waktu antara kegiatan di kampus sama kegiatan di luar kampus begitu? Jujur ini emang gimana ya, susah sih ya kalau itu. Yang pasti yang pertama buat ngatur waktu tuh harus punya time management yang bagus, dan emang perlu ada dikorbanin gitu. Kayak misalnya kita yang biasanya begadang, itu tuh nggak begadang lagi gitu loh. Kalau bakal ada acara, mungkin dengan time management yang bagus tuh nanti kita bisa nge-planning gitu loh. Kayak waktunya istirahat tuh udah ada waktunya gitu loh. Ada buat ini tuh udah ada waktunya gitu loh, buat ngerjain tugas segala macamnya. Karena emang kadang ada beberapa kegiatan yang bentrok, tapi balik lagi segimana kita bisa buat ngekomunikasiinnya gitu. Terus kalau dibilang sibuk, kalau sibuk sih enggak banget ya menurut Bayu. Cuman sibuknya emang karena kegiatan di luar aja. Begitu sih. Paling kalau tugas-tugas wajar lah ya, namanya juga belajar. Bener banget tuh apa yang dibilang sama Kak Bayu tadi ya. Emang harus punya time management yang bagus, terus kita juga harus punya prioritas ya berarti Kak Bayu ya. Yang mana yang lebih harus diprioritasin seperti itu? Kalau sibuk enggaknya tergantung individunya. Kalau saya sendiri kayaknya nggak sibuk-sibuk banget. Soalnya saya juga nggak terlalu ikut organisasi gitu loh. Jadi lebih ke kuliah gitu fokusnya. Sama kayak Bayu tadi, kita harus punya time management yang bagus, terus prioritas yang kata Dini tadi itu biasanya kalau saya itu prioritasin yang udah deket-deket deadline-nya gitu kalau misalkan tugas. Terus yang merasa sibuk tuh karena sebenarnya karena kalau kita ngerjain tugasnya itu deadline gitu dalam satu hari numpuk, itu pasti kita merasa aduh sibuk banget gitu, nggak ada waktu. Padahal kalau misalkan dikerjainnya, misalkan selesai MK langsung dikerjain gitu-gitu, pasti rasanya banyak banget waktu luang gitu loh. Rasanya beda. Jadi kalau bisa jangan deadline gitu deh sih. Bener banget tuh, soal tugas itu tuh kalau misalnya emang pengen gak sibuk di akhir gitu ya, jadi kita harus misalnya ada tugas langsung dikerjain gitu ya Kak. Mungkin tadi kayak anak gizi itu sibuk atau enggak ya, sebenarnya kembali lagi tadi benar kata Kak Kori ke pribadi masing-masing gitu. Karena ada orang yang nganggep biasa aja, atau ada yang orang nganggep kayak gila pusing gitu. Karena kalau misalnya dari mahasiswa kuliah kan beda ya dari yang sekolah dulu gitu. Karena sekarang kan kita kayak harus mandiri gitu. Terus juga tugas-tugasnya tuh udah beda lagi gitu, kayak harus masing-masing buat nyari solusinya gitu. Terus juga tugasnya tuh mungkin kalau misalnya ngomongin tugas gitu, ada yang berat, ada yang ringan gitu, tergantung kita ngehadapinnya sih. Bener juga tadi kayak kata Kak Kori, kalau misalnya orangnya emang ngerjain mepet-mepet deadline, ya bakal susah gitu, bakal sibuk banget. Dan makanya dari itu mungkin kayak harus pintar time management, tadi bener juga kata Bayu. Terus mungkin kalau misalnya mahasiswa gizi yang walaupun dia nggak ikut organisasi gitu, kayak dia nggak terlalu aktif di luar, tapi dia juga maksudnya kuliah doang gitu, terus sebenarnya sibuk juga ya karena tugas gitu. Tugasnya juga karena beratnya tuh kayak mepet deadline. Maksudnya kayak kadang tuh dosen tuh kasih tugasnya tuh kayak 1 MK tuh dalam 1 waktu gitu loh. Maksudnya beberapa MK dalam 1 waktu gitu. Itu kayak wow, kayak harus benar-benar manajemennya bener banget sih, harus ngaturnya pinter banget gitu. Terus juga mungkin cara ngatur waktunya yang pertama ya jangan nunda-nunda sih, itu yang paling utama. Kayak kalian kalau misalnya udah dapat tugas dan bisa bisa dikerjain waktu saat itu juga, ya kerjain aja gitu, selesain hari itu juga. Terus juga kalian juga harus buat deadline sendiri, jangan kayak
misalnya ada MK, terus deadline-nya itu buat minggu depan, terus kalian terus bikin deadline, oh ini deadline-nya sebelum deadline dari dosen tuh saya tuh harus udah selesai gitu. Jadi dari situ sih mungkin time management saya sendiri tuh mungkin kayak gitu. Keren-keren banget nih jawabannya. Masya Allah. Bener banget ya, berarti bisa kita simpulin kalau sibuk atau enggaknya itu emang tergantung pilihan kita ya. Kayak misalnya mungkin kita kalau ikut organisasi ya otomatis kita lebih sibuk. Atau kayak emang kalau misalnya kita ikut organisasi juga tapi pinter ngatur waktunya gitu, itu juga berpengaruh gitu ya. Dan emang tergantung diri kita sendiri gitu, nganggapnya itu sibuk apa enggak, kayak ya itu kan pendapat gitu ya. Baik, oke. Terima kasih banyak atas jawabannya kakak-kakak. Wah, ternyata jurusan gizi itu unik banget ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu nih apa aja yang dipelajarin di program studi gizi. Itu dia sekilas pengenalan program studi gizi di Untirta. Terima kasih kepada teman-teman narasumber yang udah bersedia nemenin kita kenalin prodi gizi ke penonton. Nah, senang banget nih kita bisa berbagi dan ngobrol-ngobrol bareng ya kan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih buat penonton yang udah setia nontonin video ini sampai akhir. Nantikan Omazi episode selanjutnya yang pastinya gak kalah seru dari episode ini hanya di YouTube channel Himazi Untirta. Kami selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam sehat. Jawara sehat.